nafsu. Perang melawan hawa nafsu adalah perang seumur hayat kita, sabda Rasulullah SAW. Perang yang lebih besar dari semua perang adalah perang melawan hawa nafsu, sebab dia ada di dalam jasad kita, yang kita bawa. Perang melawan hawa nafsu adalah perang melawan diri sendiri. Ada orang mengadukan kepada saya, kenapa saya selalu kalah dalam melawan hawa nafsu saya sendiri, maksudnya nafsu syahwat. Nafsu syahwat itu adalah perang melawan hawa nafsu yang paling kecil, dan baru satu dari beberapa peperangan melawan hawa nafsu lainnya. Nafsu syahwat itu semua orang punya, laki-laki perempuan. Nafsu syahwat sebenarnya banyak, karena semua nafsu keinginan itu semua dinamakan nafsu syahwat. Keinginan pada perempuan bagi laki-laki, sudah punya satu, ingin dua, sudah punya dua, ingin istri tiga, dan seterusnya. Keinginan pada harta, pada jabatan, kedudukan, pujian, ternak, mobil, rumah, semua itu nafsu syahwat atau nafsu keinginan. Saya persempit sudut pandang, katakanlah nafsu syahwat itu adalah nafsu kemaluan. Maaf, bukan maksud untuk berbicara jorok, agar mudah saja dipahami, karena kemaluan semua orang punya. Kalau harta, mobil, rumah mewah, kan tak semua punya, agar mudah dipahami saja. Lelaki itu punya nafsu syahwat, iblis itu membisiki lelaki, maka akan dibisiki yang mudah dan orangnya punya, tak mungkin dibisiki, agar bisa memerangi negara lain, wong tentara tak punya. Jadi dibisikinya yang paling dipunyai saja, harta tak punya, yang punya apa? Ya kemaluan. Maka dibisiki yang paling gampang, yaitu punya kemaluan, agar kalah ketika melawan kemaluannya sendiri. Ketika orang itu kalah ketika kemaluannya sendiri, maka kekalahannya adalah kekalahan yang fatal. Semua lelaki pasti punya kemaluan, kalau kencing pernah pasti megangi kemaluannya, sebesar apa kemaluannya itu. Apa sebesar kontainer, tiang listrik, pohon kelapa, kecilkan. Tak ada orang yang kemaluannya lebih besar dari dirinya, atau kemaluannya 1000 banyaknya, sehingga mengeroyoknya, dikeroyok kemaluannya yang 1000, maka andai kalah ya wajar. Lawong kemaluannya juga hanya sekecil itu, tapi melawan yang kecil tak berdaya saja begitu kok kalah, kan memalukan, makanya dinamakan kemaluan, karena kalau kalah melawan dengan kemaluannya sendiri itu sangat memalukan. Nanti di akhirat itu tak ada yang beralasan, berhujah di hadapan Allah, orang yang beralasan, saya kalah dengan kemaluan saya sendiri. Karena kemaluan saya banyak, ribuan, saya dikeroyok oleh kemaluan saya sendiri sehingga kalah kau. Pernah kan megang kemaluan sendiri, setidaknya kalau kencing kan dipegangi. Coba bercabang seperti pedang tajam, atau berbelalai 1000, kan tidak. Jadi itu sebenarnya musuh lelaki yang paling remeh, paling lemah. Umpama orang tinju di ring, melawan kemaluannya sendiri lalu dikawal oleh kemaluannya sendiri. Betapa memalukannya manusia itu. Kamu itu tidak akan dibisiki oleh iblis, misal dibisiki disuruh melawan Presiden Jokowi, atau Presiden Rusia Putin, atau Israel, karena iblis tahu kamu itu musuh kemaluannya saja sudah kalah. Mau dibisiki melawan partai, partai juga gak punya. Kamu hanya insan yang menyedihkan, dibisiki melawan kemaluan sendiri saja sudah kau.
Bolak-balik iblis hanya akan membisiki agar kamu kalah melawan kemaluanmu. Umpama orang itu rambejaji, gak mutu sama sekali. Umpama orang tinju itu melawan bayi, bayi yang sangat kecil, tapi kamu kalah Kau sama bayi yang kencing saja harus kamu pegangi, kan menyedihkan. Banyak orang yang kalah, bahkan jenderal hebat di medan perang itu kalah ketika melawan kemaluannya sendiri. Mau dipapas potong abis juga diri yang rugi, gak dipotong abis, diri di KO sama kemaluan sendiri. Agar menang bagaimana? Ya dinikahkan, diberikan tempat yang halal, agar kemaluan yang cuma satu itu tak bisa mengkaomu. Ingat, perang paling panjang itu perang melawan nafsumu sendiri. Perangnya siang malam, dia menyusup seperti musuh dalam selimut, dalam sarung, dalam celana dalammu sendiri, menunggu kamu lena. Ketika kamu lena, dia akan membunuhmu di dalam selimutmu sendiri. Ketika kamu sibuk mempertahankan benteng pertahanan agar tak diserang iblis, ternyata iblis sudah mengirim SMS ke kemaluanmu, dan bangun-bangun kamu mati sudah tertikam. Ketika kamu tak menganggapnya musuh, ketika itulah dia bebas menikammu dari segala arah, bahkan ketika kamu tidur. Untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu, kamu harus berjuang melawannya dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bagaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga. Sebab nafsu badaniah itu akan selalu hadir di dalam dirimu, untuk menggelincirkanmu lalai pada Allah dan berusaha meminta kamu puaskan. Kamu akan diajak untuk makan yang enak-enak, kamu akan diajak untuk merasakan kenikmatan dunia, kamu akan diajak untuk haus pada pujian, kamu akan diajak untuk memenuhi nafsu syahwatmu. Jika tak dapat dengan cara nyata, kamu akan diajak merasakannya dengan bayangan-bayangan, maksudnya agar kamu lalai pada Allah, dan keinginan nanfu itu terpenuhi. Oleh karena itu, janganlah menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, dengan berusaha menuliskan lafaz Allah di dadamu, agar hatimu selalu terjaga dan dijaga oleh Allah dengan ingatan padanya. Kehendakmu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah kehendak nafsu badaniah. Jika kehendak ini kamu turuti, maka ia akan merusak dirimu dan menjauhkanmu dari Allah. Patuhilah perintah Allah, jauhilah larangannya, bertawakallah kepadanya dan jangan sekali-kali kamu menyekutukannya. Dialah yang telah menjadikan nafsu dan kehendakmu. Oleh karena itu, janganlah kamu berkehendak, berkebutuhan atau bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu, agar kamu tidak tercebur ke lembah syirik. Allah berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Quran Surat 18 ayat 110. Sang Kiai